warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Oh ya, kalian ini anak baru semua kan ya? Gimana perasaannya? Seneng nggak udah SMP? Syukurlah. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke. Nah, jadi di sini Ibu bakal mengajar mata pelajaran Pancasila, PKN. Untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi secara singkat proses datangnya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh atau anggota BPUPKI. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan proses terbentuknya BPUPKI. Dan yang terakhir, siswa dapat membandingkan hasil usulan dasar negara. Nah, berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu bacakan tadi, kira-kira ada yang tahu nggak apa materi yang bakal kita pelajari hari ini? Ya? Iya, bagus. Terima kasih, Lilis. Jadi materi kita hari ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita pasti dari kecil, bahkan entah itu dari SD atau dari TK, kita pasti sering mendengar kata Pancasila. Ibu ingin tahu ini, menurut kalian Pancasila itu apa sih? Oke. Jadi Pancasila itu merupakan artinya 5 dasar. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Oke, kita masuk ke materi pertama, ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Jadi sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia bebas seperti sekarang ini, kita pernah dijajah oleh 5 negara. Itu ada Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Utara. Pada saat masuk itu Jepang belum berkuasa. Jepang baru berkuasa di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan setelah mereka masuk ke Indonesia. Nah, saat masuk ke Indonesia, Jepang itu mengeluarkan slogan-slogan. Slogannya itu antara lain Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Guna dari slogan-slogan ini tidak lain adalah untuk menarik perhatian dan juga simpati masyarakat Indonesia. Akan tetapi ternyata kekuasaan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Karena pasukan sekutu melakukan serangan balik atau serangan balasan. Karena khawatir, akhirnya Jepang pada perayaan Jawa Baru itu memutuskan untuk membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Yang tugasnya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPUPKI itu dibentuk oleh orang Jepang, namanya adalah Kumakichi Harada, pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Jumlah anggota BPUPKI adalah 62 orang, dengan 7 orang anggota dari Jepang. Oke, sekarang Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu foto dari 2 orang ini? Oke, coba Hasanah. Bapak dokter? Oke, kurang sedikit ya nak ya. Jadi yang pertama ini adalah Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat atau Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Posisinya sebagai apa nak? Ketua BPUPKI. Iya, bagus sekali. Lalu untuk yang gambar kedua, apakah ada yang tahu siapa Bapak di gambar kedua ini? Ya. Siapa namanya? Ya, jadi gambar kedua ini adalah
RP Suroso atau Raden Panji Suroso, merupakan Wakil Ketua BPUPKI dari pihak Indonesia. Sedangkan ada satu lagi wakil dari pihak Jepang, namanya adalah Ichibangase. Hasanah? Karena kalian berdua bisa menjawab tadi, jadi Ibu ada hadiah untuk kalian berdua ya. Tolong dikasih ke temannya. Terima kasih juga. Kita lanjut materinya. Nah, sidang BPUPKI. Jadi sebagai sebuah badan, BPUPKI tentunya melakukan yang namanya sidang untuk memenuhi tugas atau program kerja mereka. BPUPKI ini melakukan 3 kali sidang. 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Lalu sidang resmi yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu ada satu sidang tidak resmi sebagaimana yang telah Ibu katakan tadi, itu diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada perumusan dasar negara. Nah, di dalam merumuskan dasar negara ini tentunya kita harus memiliki bahan atau ide terlebih dahulu sebelum merumuskan. Jadi, di dalam merumuskan dasar negara ini ada 3 tokoh yang memberikan usulan terhadap dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, lalu ada Supomo dan ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memberikan 5 usulan dasar negara. Yang pertama, itu ada peri kebangsaan, lalu ada peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Lalu disusul oleh Supomo yang juga memberikan 5 usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Ada yang bisa membantu Ibu? Apa usulan yang disampaikan oleh Supomo? Iya, Lupia? Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin. Oke, benar sekali ya. Jadi, itu adalah usulan yang disampaikan oleh Supomo. Lalu, selanjutnya ada juga usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Nina, terima kasih karena sudah jawab pertanyaan. Selanjutnya ada usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, pada tanggal 1 Juni 1945. Ada yang bisa menjawab apa usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno? Iya? Usulan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu ada kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, atau sosial, ketuhanan dan kebudayaan. Oke, terima kasih Rosalia. Jadi usulan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno itu ada kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Rupiah bisa tolong dikasih ke Rosalia? Terima kasih. Dikarenakan banyak usulan-usulan yang disampaikan, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini beranggotakan 9 orang dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Tugas dari Panitia 9 ini antara lain adalah menyelidiki dan merumuskan usulan dasar negara yang tadi telah disebutkan. Panitia 9 ini melakukan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan dari sidang itu dihasilkanlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter inilah terdapat rumusan dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan alinea keempat pada bagian rumusan dasar negara? Saya, Bu. Iya, silakan coba Wela. Jadi rumusan dasar negara itu pada alinea keempat ada 5 yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu.
Oke, terima kasih. Apa yang dijawab Wela tadi sudah benar ya. Ini, Nah, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu, adakah yang bersedia untuk menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Agustina. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Di sini saya akan merangkumkan pembelajaran pada hari ini. Jadi tadi setelah Ibu menjelaskan, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa BPUPK itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 dan juga dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan dua orang wakilnya. Terus juga BPUPK itu mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resminya. Dan juga ada 3 orang yang menyusun dasar negara Bu, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Terus rumusan dasar negara itu ada di dalam Piagam Jakarta Bu, atau Jakarta Charter. Dan yang terakhir itu Pancasila sebagai dasar negara ini bersifat final, yang mana itu artinya tidak bisa diganggu-gugat lagi. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih untuk Agustina atas bantuannya untuk menyimpulkan materi hari ini. Untuk membuat kalian tetap belajar di rumah dan biar kalian gak lupa sama materi hari ini, Ibu sudah memberikan soal untuk kalian kerjakan. Nanti ketua kelas atau wakilnya bisa memfoto atau menuliskan di papan tulis soal-soalnya. Kemudian tolong dikembalikan ke meja Ibu. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan materinya. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Selamat siang semuanya. Selamat siang.